Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma khususan oleh kita Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bazzali Al-Jami' Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة عشرة. Maqalah yang ke-19. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri. Apa perkataan Sufyan Ats-Tsauri? La yajtami'u, tidak akan bersatu, berkumpul, fi hadzal zamani, di masa sekarang. Sekarang itu perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau sekarang ini, wah malah jauh udah ratusan tahun lebih bedanya. Li ahadin, untuk seseorang, malun, harta, illa wa indahu khamsu khisalin, illa kecuali, wa indahu di sisi orang tersebut, khamsu khisalin, 5 hal. Orang kalau banyak duit yo akan ketempelan sifat-sifat ini tadi, 5 ini. Ai sifatin madhmumatin, artinya sifat-sifat yang enggak baik, tercela. Madhmumah itu tercela. Orang yang banyak duit itu ada 5 sisi sifat tercelanya. Yang pertama, tulul amal, panjangan angan-angan, kebanyakan keinginan. Kalau nggak punya duit itu nggak kepikiran, giliran punya duit ya kepikiran. Ya, mau kawin lagi nggak? Nggak punya duit. Giliran punya duit, ya kepengen. Punya duit tuh. Dia itu kan nggak mau kan gara-gara nggak ada ongkosnya ya man ya. Iya, giliran ada ongkosnya kan mikir-mikir ya man, duit banyak buat apaan? Kalau dikasih cuma 1 dapur kan lebihnya kebanyakan. Daripada kebanyakan di staplesnya karaten. Lah iya, makanya ya dibagi 3 dapur kalau niru Pak Mansur. Lah iya, 3 dapur. Lah orang kalau punya duit itu kan keinginannya aneh-aneh. Dulu kalau nggak punya duit ya wes lah, cukup motor Beat aja lah, nggak usah neko-neko. Ntar kalau banyak duit pasti pinginnya ya aneh-aneh. Wah ini PCX bagus nih. Masih punya duit lagi, waduh ini kayaknya Terios bagus nih. Orang kalau gaji 5 juta itu bayangannya cuma Beat lah. Kalau 10 juta PCX, kalau 20 juta Terios lah paling enggak ya. Kalau 30 juta udah lain lagi, nggak mungkin cuma bayangin Beat. Kalau 30 juta paling enggak ya Fortuner lah ya. Iya, terus keinginan itu nggak bakalan berhenti yuk. Lah kalau yang gaji 5 juta nggak mungkin bayangin Fortuner kan, nggak mungkin ya man ya. Apa mungkin man? Nggak mungkin lah. Nggak mau ngimpi kali ya. Berani bayangin. Lah iya. Bensin aja nggak cukup. Lah buat bensin aja nggak cukup. Lah orang kalau banyak duit itu tulul amal, keinginannya neko-neko. Kalau nggak punya duit ya wes apa adanya lah.
buka puasa ya wis, yang penting ada teh manis sama ya wis. Tapi giliran banyak duit, wah ini kalau buka bersama di HI enak nih. Jamaah maghrib kelewat. Orang banyak duit terus begitu. Nah, mendingan mana ini? Mendingan tetap banyak duit ya. Iya. Ya tetap mendingan banyak duit. Iyalah, siapa tahu kesampaian man. Loh, salah satu doa yang mustajabah itu kalau pas turun hujan gitu. Iya, sekarang lagi turun hujan, apalagi kebocoran begini gimana. Saya pernah nonton YouTube-nya itu loh, almarhum siapa? Syekh Ali Jabir. Saat itu gurunya yang dari Madinah berkunjung di Indonesia, diajak main ke Bogor. Lah Bogor kan bentar-bentar hujan. Lah disupiri sama orang sini, bentar-bentar lagi itu gurunya Syekh Ali Jabir minta berhenti. Kalau bahasa kita, mas berhenti dulu, saya mau berdoa. Emang kenapa Syekh? Turun hujan di doa mustajabah, hujan doa. Ntar baru jalan bentar, hujan lagi, berhenti lagi. Hujan lagi, berhenti lagi. Akhirnya perjalanan yang akhir bisa ditempuh 1 jam bisa berjam-jam. Karena banyakan berhenti, banyakan doa. Sementara di Madinah kan setahun sekali belum tentu turun hujan. Makanya doanya orang Indonesia itu lebih mustajabah dari makanya saat turun hujan ini doanya yang banyak, ya Allah. Apalagi hujanan begini tembus langsung plafonnya jebol. Lah turun hujan kita ini malah kebanyakan wah hujan. Kayaknya nggak terima dengan turun hujan. Doanya mental begini udah. Tahun kebanyakan. Tahun kebanyakan ya, minta mulu gitu. Tulul amal itu maksudnya tarakku buma yustaba'atu usuluhu. Tarakub itu bayang-bayangin. Ma yustaba'atu apa yang jauh usuluhu dari kesampaiannya. Itu enggak bakalan berhenti. Terus pokoknya akan ngebayangin terus sesuai dengan duit yang ia punya. Hatta zurtumul maqabir. Kalau belum dikubur ya terus. Tadi 5 juta ya 10 juta ya Sigra ya. Kalau 15 juta Avanza, 20 juta ya pokoknya terus saja. Hatta zurtumul maqabir. Yang pertama, orang banyak duit itu biasanya ya tulul amal. Yang kedua, wa hirsun ghalibun. Ambisi yang kuat. Farrawibu fid dunya, terlalu berambisi dalam urusan dunia malumun itu tercela. Semangat ya harus kita butuh dunia. Tapi kalau ambisi kebangetan itu biasanya menghalalkan yang haram. Ambisinya kegedean. Wa talibu fuduliha, dan mencari secara berlebihan dalam urusan harta mazmumun itu tercela. Jangankan urusan harta, yang orang ibadah berlebihan aja nggak boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus namanya al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah, nggak boleh berlebihan. Nih misalnya hari ini dari pagi hujan, udah azan maghrib belum merasa lapar, belum merasa aus, nggak buka-buka, masih kuat sampai isya kuat, sampai jam 8, jam 9 mayan lah lemburan. Memang ibadah ada lemburan. Ya kalau dari jam 6 kan 7, 8, 9, wah lemburan 3 jam mayan buat nambel puasa-puasa yang kemarin bolong. Ora iso, pokoknya jam 6 ya jam 6. Maghrib, bahkan yang terbaik itu menyegerakan berbuka puasa walaupun belum merasa lapar, belum merasa haus. Ya kalau pas panas naik motor ke Depok pulang pergi kan tenggorokan kering. Lah giliran libur kayak begini malah hujan. Jadi rebahan, bangun-bangun rebahan lagi, mau naik di bulan puasa ya kan. Nah, kalau naik bulan puasa kan resikonya malah gede, ganti 2 bulan.
Begitu azan maghrib, aduh masih kuat nih, lanjut lah. Raiso. Malah berlebihan juga boleh. Urusan ibadah aja nggak boleh berlebihan. Warrabatu, dan terlalu berambisi, innama takhassu biha bima jawaza haddal hajat. Yang disebut dengan berlebihan itu adalah hal tertentu bima jawaza yang melewati haddal hajati dari kebutuhannya. Orang yang berduit lewat dari umumnya orang. Ya kalau memang kebutuhannya lagi mepet ya nggak apa-apa lah ya. Kadang ada yang kerja udah kerja, gaji udah lumayan. Begitu pulang kerja sambil nge-grab. Ya bukannya nggak boleh, semangat. Tapi kalau sampai berlebihan, merusak diri, merusak badan, sampai ibadah nggak sempat, ketemu kumpul keluarga nggak sempat kan ya resikonya nggak bagus juga ya. Misal dia kerja pulang jam 6, pulang ganti jaket, grab, pulang jam 11, anak udah tidur, bangun jam 3, jam 4 bangun, udah siap-siap berangkat kerja lagi. Sabtu Minggu libur, nggak ada liburnya, sampai badannya penghasilan banyak dimakan sayang. Kalau ada yang traktir badan makan nambah. Asal mau makan warteg nanya mulu. Kalau pakai itu berapa Mbak? 15.000. Kalau pakai telur 15.000. Nah, kalau pakai yang nggak dihitung apa Mbak? Nasi nggak dihitung Mas? Ya nasi itu capek, mau ngitung nasi kok satu. Ya Allah, itu namanya rohbah itu ambisi berlebihan. Wal fudulu, dan berlebihan itu innama yang itu sesungguhnya digunakan ala mazada ala qadril kifayati, dari apa yang lebih dari kebutuhannya. Lebihan, fudul itu lebihan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa khairukum, tidaklah yang terbaik bagi kalian, man tarakat dunya lil akhirati, orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Bukan orang baik orang yang hanya mikir ibadah tapi enggak kerja. Nanti hidupnya cuma jadi orang tomak tamak itu beda marah bos. Tamak itu selalu ngarep dikasih orang itu tamak. Ayo ngarep dia seharinya cuma ibadah aja, wiridan habis wiridan, duha habis duha, baca Quran habis baca Quran, wiridan lagi sampai zuhur, ada zuhur, sholat qobliyah 4, zuhurnya 4, ba'diyah 4. Pokoknya waktunya habis buat ibadah. Sementara makan anak istri terbengkalai nunggu pemberian orang. Itu malah diomeli sama Rasulullah, orang model begitu. Laisa khairukum, enggak baik. Laisa itu tidak, khairukum baik buat kalian. Itu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Tapi juga walal akhirat alid dunya, orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Kerja ya sampai ibadah enggak pernah. Ya, kayak tadi waktunya habis hanya buat kerja dan kerja, ibadah enggak. Jadi ini Rasulullah nasihatin kita, bukan orang baik orang yang hanya ibadah tapi enggak kerja. Dan juga bukan orang baik orang yang hanya kerja tapi tidak ibadah. Walakin khairukum, akan tetapi orang baik di antara kalian itu man akhadha min hadhihi wa hadhihi, orang yang kerja ya iya, ibadah ya iya. Memang waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya kerja malah merem. Kalau ditanya tidur kan ibadah. Ya ibadah lah. Kalau bini nyanyi mulu, nah iya kalau bini nyanyi mulu kan bahaya. Enggak, kalau mana udah terbiasa
udah terbiasa, jadi udah nyanyian itu udah kebal lah Iman ya. Udah capek nyanyi dia mah. Oh nyanyinya lagu es lilin cing cangkeling ya aman ya Iman ya. Artinya ya wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu kan Qur'annya surat Al-Qasas atau berapa itu. Carilah untuk kehidupan akhirat tapi jangan melupakan dunia. Kalau riwayatnya kan sahabat Umar lagi mau dinas melewati masjid, ada orang masih muda lagi wiridan. Lah begitu siang sahabat Umar mau pulang makan siang, orang itu masih wiridan di masjid. Lah menjelang sore masih wiridan juga di masjid. Disamperin, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam." "Ada apa sahabat Umar?" "Khalifah, saya itu udah jadi khalifah." "Enggak, saya perhatiin tadi saya lewat situ wiridan. Saya pulang wiridan lagi, saya berangkat lagi masih wirid zikir di masjid. Doa minta apa?" "Minta rezeki." "Udah dapat?" "Ya belum." Belum ada yang nganterin, ntar kalau maghrib ada yang nganterin itu buat buka puasa. Akhirnya orang itu malah kalau orang kampung saya di Ceneng itu di ini nih loh. Cengkewing. Kalau orang kampung saya di Ceneng namanya. Kalau orang Subang apa man? Di Teteng. Pokoknya ini begini langsung dituntun keluar. Kalau mau ibadah yang di dalam tapi ada waktunya kamu masih usia produktif kerja sono loh. Di apa namanya? Iya di gini nih. Teteng disuruh keluar dari musola. Itu sahabat Umar yang ngomelin. Untung sahabat Umar sekarang udah gak ada man. Kalau ada, nyamperin musola ini tidur lagi. Langsung ditenteng. Sono keluar kerja. Gitu. Ini musola mana? Iyo. Untungnya sahabat Umar udah gak ada. Kalau ada, itu di rumah Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, nikmal matiyah ad-dunya, sebaik-baiknya kendaraan ad-dunya itu dunia. Karena memang ya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladang menanam untuk nanti panen tujuannya akhirat. Wadaru fartahiluha, maka naikilah kendaraan itu, tablagukum akan mengantar kalian al-akhirata ke akhirat. Ini penulis kitab ini menemukan keseimbangan. Keseimbangan artinya apa? Yang tadi di depan bilang orang kalau banyak duit itu kebanyakan keinginan, pikirannya neko-neko. Tetapi kalau orang nggak punya duit, ya sama aja nggak punya kendaraan untuk ke akhirat. Lah orang kalau banyak duit kan kendaraannya bisa lewat sedekahnya, bisa lewat infaknya, bisa lewat zakatnya, banyak kendaraannya. Makanya ini nikmal matiyah ad-dunya, sebaik-baiknya kendaraan itu dunia, harta benda. Fartakhiluha, maka taikilah kendaraan itu, tablagukum, maka akan mengantarkan kalian al-akhirata ke akhirat. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkatalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Ad-dunya, dunia itu darusidqin liman sadaqah. Dunia itu darusidqin, dunia nyata. Liman sadaqah, bagi orang yang meyakininya, membenarkannya. Ya asli, hidup beneran, nangis beneran, ketawa ya ketawa beneran. Wadarun najatin, dan dunia kesuksesan liman fahima, bagi orang yang faham anha, dari dunia itu. Wadaruhinan, dan tempat kekayaan
liman tazawwada minha, bagi orang yang tazawwada itu sangu. Kalau orang Jawa sangu. Bekal, ongkos. Liman tazawwada minha, kayak ayat wa tazawwadu. Nah, itu maka berbekal ya. Fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal yang terbaik itu takwa. Itu ayat awalnya itu asbabul nuzulnya berkenaan orang yang mau berangkat haji. Nah, saat itu ada orang yang mau berangkat haji itu repotnya wes apa aja dibawa. Kalau sekarang mungkin magicom dibawa, penggorengan dibawa, apa-apa dibawa. Takut nanti di Mekah nggak ada apa-apa, masaknya gimana, makannya gimana. Sama kayak orang haji Indonesia kadang sambel dibawa. Takut di sana nggak ada sambel, padahal di sana orang Madura banyak jualan sambel. Akhirnya apa-apa dibawa. Nah, ketahuan sama Rasulullah, langsung dinasihatin itu watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya cari bekal, cari ongkos, tapi ongkos yang terbaik itu takwa. Wa daru ghinan liman tazawwada minha, dan dunia kekayaan, tempat kekayaan bagi orang yang mau bekal dari dunia itu. Wa syuhun syadidun, orang kaya itu syuhun. Syuh itu mbahnya pelit. Kalau bakhil itu pelit umum. Kayak kita ini kan rata-rata bakhil. Nih kita nih ngantongin duit, ada kotak amal lewat. Itu kan kita cari yang paling bontot kan ya? Ya umum itu hampir semua orang ya hampir sama. Ada cepean, gocapan, 20-an, 10-an, gocengan, 2000-an. Ora ono Mbah, saya wis saiki. 2000 ya lah. Itu hampir semua kita ketika kotak amal lewat 2000 kan yang keluar ya. Nah, itu namanya bakhil. Itu umum. Orang itu rata-rata ya begitu. Jarang itu ngasih yang paling anak pertama, jarang kan ya. Iya kan, dalam batin kita kan wah, apalagi kotaknya kayu jelek lagi kan. Sementara dompet kita bener kulit bagus. Dalam hati kita, Pak Karno, Pak Hatta, kamu kan presiden, wakil presiden, masuk kotak kayu jelek begitu, nggak pantas, kamu tetap pantasnya di dompet mahal nih. Sebelahnya ada yang biru, siapa itu gambarnya? Yang biru. Siapa Pak Haji? Orang Papua ya. Apa itu yang biru itu? Pasti akan nyari yang bontot, itu namanya bakhil. Itu sifat hampir semua orang. Nah, kalau syuh itu lebih dari itu. Padahal di dompet banyak, mentok 2000. Akhirnya nggak jadi, dompetnya masukin, kotak didorong. Nah, itu namanya syuh. Sangat pelit. Sangat pelit. Iya itu sangat pelit. Pokoknya harta kalau udah digenggam sama dia nggak bakalan lepas aja. Ibarat air aja digenggam nggak keluar. Wis saking pelitnya itu. Air digenggam ini nggak lepas. Itu syuh itu namanya. Medit. Ya wis itu bahasanya apa terserah. Kalau orang suka pernah medit namanya ya. Kalau orang kampung saya pentil. Kikir pokoknya yang buat najemin gergaji itu. Kikir. Ya kan kikir kan itu. Kikir. Lah iya kikir. Ya buat najemin gergaji itu. Lah iya. Lah kalau iya man. Aslinya orang kaya sama orang miskin itu sedekahnya lebih berani orang miskin loh. Orang miskin punya uang 50.000, 100 lah umpamanya uang 100. Lah terus ada temennya kesusahan minjem, ia berani ngasih pinjaman 50% dari duitnya itu. Duitnya 100.000, sama-sama misalnya nge-grab lah ya. Bang, saya dari pagi belum dapat nih bang. Sementara anak susu punya nggak bang pinjaman? Di sini ada 100 nih. Kebetulan gocapan 2. Ya udah nih, kamu yang gocap. Berani kan? Menyedekahkan 50% dari duit yang ia punya. Coba orang yang punya duit 10 juta, berani gak nyedekain 50% 5 juta dari duitnya?
Nggak bakalan. Jadi ternyata lebih berani orang miskin ya. Nah iya kan? Bener Pak Jio? Lah ya orang miskin berani menyedekahkan 50% dari hartanya. 50%. Nah, orang kaya, orang banyak duit enggak bakalan berani menyedekahkan 50%. Itu ada yang berani. Berani enggak 50% dari hartanya? Enggak berani. Uangnya 1 miliar, berani enggak dia ngasih 500 juta? Itu namanya 50%. Orang miskin punya uang 100.000, berani itu nyedekain 50.000, berarti kan 50% kan? Nah, iya. Kalau jumlah memang iya dia berani sedekah 200 juta umpama. 200 juta dari 1 M cuma berapa miliar? Berapa persen? 20%. Iya, ternyata lebih berani orang miskin. Kata dia belangsak sekalian belangsak dah. Lah iya. Lah kalau orang kaya itu kan mikirnya kepanjangan. Lah kalau orang miskin enggak mikir apa-apa, enggak mikir perpanjang STNK mobil, enggak punya. Los. Lah iyalah, yang kejakitan punya penyakit syuhun syadidun. Lah itu ya orang yang banyak duit. Nah, kayak kemarin lah, yang orang kejakitan nama pelit itu ya orang kaya. Kalau orang miskin enggak mungkin disebut pelit. Mau pelit apanya? Enggak punya apa-apa. Polos. Kalau kita dosa dikasih. Dosa uangnya lah. Ai bukhlun muta'un. Syuh itu terjemahnya bukhlun, sifat pelit, muta'un yang diperturutkan. Lah, tadi di awal kan saya katakan bahwa sifat pelit itu aslinya semua orang ada. Cuma ada yang diperturutkan, ada yang dikendalikan. Diperturutkan itu misalnya kok uang 100 ada yang sedekah, janganlah cuma 100 uangnya. Itu kan diperturutkan namanya. Tapi ada yang dikendalikan. Alah, uang saya kantongin 100 kalau ya lama-lama habis ada kotak amal masukin dah. Nah, itu dikendalikan. Tapi ada yang diperturutkan. Kalau sifat pelit yang diperturutkan itu namanya syuhun. Syuhun syadidun. Kalau orang kampung saya membahasakannya zaman dulu itu namanya pentil. Pentil karet yang di ban sepeda itu. Sepeda sekarang masih ada pentilnya kan? Masih. Pentil itu kalau diisi angin berapapun ditampung, asal bannya nampung lah ya. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentil itu busuk. Lah, orang yang punya sifat syuh itu berapapun harta yang ia kasih ke dia menampung terus, hayu aja. Tapi jangan harap ini data yang udah dipegang bisa keluar sebelum busuk. Busuk itu ya bisa pagi, bisa jadi bacanya penyakitan. Akhirnya dipaksa keluar oleh dokter. Akhirnya dipaksa sedekah oleh dokter. Iya, disuruh ada musola bangun di Samrin, bilangnya udah. Bilangnya nanti bapaknya duit dipegang bapaknya. Giliran bapaknya yang di rumah, oh dipegang mamanya. Oh ini cerita yang keliling nyari duit. Leo kemarin waktu hari apa itu? Hitungnya di rumah, kebetulan saya pas di rumah. Minggu ya Mbak. Sampai ada ya Mbak ya. Katanya gitu. Kemarin waktu bulan kemarin katanya duit dipegang ibunya. Giliran hari ini tadi giliran duit dipegang bapaknya. Ini yang bener ya. Giliran ngasih minta kembalian. Aduh ya Allah, yes namanya orang ya memang unik. Nah kalau lomo semua ya nggak ada yang disebut pelit dong. Wasyuhun butuh itu. Kemudian wakilatul warok, sedikit punya sifat warok. Warok itu apa ya? Kalau Wonogiri mah Ponorogo mah itu ya reok ya. Warok itu orang yang jaga kehormatan itu. Bukan. Warok itu begini loh. Dia itu kalau dikasih diterima, tapi kalau nggak dikasih bakalan minta. Itu warok. Jaga kehormatan walaupun aslinya dia butuh, tapi dia nggak mau minta-minta. Tapi kalau dikasih, ya diterima. Itu namanya warok. Atau definisi lain warok itu begini: ketika dia makan minum,
yang bukan dari hasil tangannya sendiri, misalnya dikasih orang, atau dia nggak tahu itu makanan dari mana, ia akan hati-hati. Ini makanan halal apa haram. Itu namanya warok. Kalau kita kan asal pokoknya itu selera cocok kan sikat. Entah dari mana kek, biar hasil jadi apa yang pasang slot. Biar slot kalau dibeliin martabak telur ya sedep ya man ya. Nggak berasa duit slot, nggak berasa man, enak aja sedep. Kalau warok itu nggak gitu, apalagi mungkin dia tahu si fulan itu kerjaannya memang dalam tanda kutip haram ya. Nah, ketika ia dianterin makanan, wah itu si fulan terkenal kerjaannya haram, yaitu namanya bandar slot umpama. Nah ketika ia dikasih, hati-hati dengan itu, mungkin dia nggak dimakan, dia mungkin kasih kucing masih apa. Nah itu namanya warok. Itu dulu saya punya guru almarhum almarhumlah Kiai Abdul Kamal. Dulu saya ngaji kitab Nihayatul Zain. Kalau bulan puasa ini ngaji ke beliau. Lah itu beliau itu kalau dianterin makanan, misalnya orangnya beliau nggak begitu kenal, nggak bakalan mau makan. Sampai-sampai beliau ke sawah itu. Ya namanya sawah itu kan kadang dulu kan kacang panjang itu. Kacang panjang itu kan kadang dari sawah tetangga, ya kan julur ke sawahnya dia. Itu nggak berani megang aja enggak. Sebelum izin dari punya sawah sebelah. Nah kalau kita, oh beneran ini mak, beneran pas. Itu warok itu begitu tuh. Wah zaman sekarang orang punya sifat begini kan ya susah ya. Kita mah biar jadi slot kalau udah jadi martabak telur ya sedep ya Pak. Apalagi tambah soda susu ya kan ya. Jahe, enak tak duit dari mana kek. Ah iya kalau perlu nggak makan nggak habis di sini ya bungkus. Makanya kadang hati kita gelap, doa nggak begitu diijabah, ibadah males itu karena kebanyakan masuk ke dalam tubuh kita ini hal-hal yang ya mungkin nggak haram, wong martabak telur kan halal ya, tapi syubhat tumbuhnya wong dari dibeli dari harta yang tidak halal. Makanya badan ini kadang kita deteksi badan itu gampang. Kalau diajak kebaikan kok berat, itu berarti banyak yang masuk asupan dalam diri kita ini barang yang tidak beres. Tidak beres ya mungkin haram sih enggak. Cuman ya itu tadi loh, nggak jelas remeng-remeng. Asal ya mungkin hari ini semangat, besok lemas, karena yang kita makan tiap hari kan beda-beda. Ya, mungkin begitu mungkin. Lah orang yang tadi itu banyak duit itu qillatul warok, sedikit punya sifat warok. Adamuhu artinya tidak adanya sifat warok. Fal warok yang disebut dengan warok huwa ialah ijtinabus syubhat. Nah itu menjauhi benda harta yang syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, enggak jelas. Khaufan karena takut minal wuqu'i terjerumus fil muharramati dalam hal-hal yang diharamkan. Itu definisi warok. Orang yang menjauhi sifat apa itu kan? Menjauhi harta atau benda-benda yang syubhat, nggak jelas hukumnya, karena ia takut terjerumus kepada yang haram. Yang nggak jelas saja nggak mau, apalagi yang haram. Maka kalau misalnya ya makan makanan sesuatu yang diperdebatkan hukumnya, kalau memang ada yang lain, maka ya pilih yang lain. Kecuali kalau kita yakin halal, kayak misalnya apa? Piting dan sejenisnya. Kalau kita sendiri ragu dengan hukum makanan-makanan itu, maka lebih baik ikan yang jelas-jelas halal. Tapi kalau kita sendiri yakin ini halal, karena mungkin kita punya bukti, banyak orang-orang alim, banyak orang-orang ahli ilmu, banyak orang-orang hebat ternyata makan itu, kok kita yakin, ya udah makan aja. Tapi kalau kita sendiri ini halal enggak ya, halal lebih baik enggak, karena itu masuk dalam syubhat.
Tapi kalau kita yakin, tapi kalau sesuatu yang disepakati, lah kok kita ragu-ragu, ya namanya otak kita yang nggak beres. Sesuatu yang disepakati, misalnya kayak asu umpama ya. Kata orang, wah daging enak ini. Kan disepakati keharamannya nih. Lah kemudian ini haram gak ya? Oh, itu utaknya yang gak beres sudah. Ya kecuali dia beragama lain kan, lain urusannya. Bagi muslim diantri B2 baby. Kata orang enak, apalagi nonton di YouTube yang babi guling. Yang di Bali ya, yang diguling-guling tuh. Kulitnya kriuk-kriuk, kayaknya enak nyobain. Nah, sesuatu yang udah disepakati keharamannya, lah kok kita ragu, berarti itu utak kita yang error. Nah, kecuali hal-hal yang memang tadi itu diperdebatkan kehalalannya, lah kok kita ragu. Nah, itu namanya syubhat. Wakilah dan dikatakan wa mulazamatul a'mali al-jamilah. Yang disebut dengan warok itu adalah mulazamatul a'mal. Mulazamah itu konsisten. Al-a'mal beberapa amalan, al-jamilah yang bagus. Terus kemudian wa nisyanul akhirah. Orang yang banyak duit itu cenderung melupakan akhirat. Kayak sahabat siapa itu? Yang awalnya miskin banget sampai sholat aja baju gantian sama istrinya. Saklabah. Begitu ia jadi orang kaya, lama-lama jamaah enggak. Begitu kekayaannya tambah banyak, Jumatan enggak. Begitu kayanya tambah banyak, ketika utusan Rasulullah untuk menarik zakat, dia bilang, "Oh, enak aja zakat. Ini kan harta benda saya pontang-panting sendiri, repot sendiri. Kadang malah akal-akalan biar harta bendanya gak kena zakat." Kambing itu kena zakat kalau jumlahnya 40. Asal mau 40 yang 2 dijual. Asal mau 40 yang 2 dijual. Oh, itu akal-akalan biar gak kena zakat. Qalal qail, berkatalah orang yang berkata. Artinya ini penulis itu ragu, ini ucapan dari siapa? Ini syair itu menggambarkan dunia itu ibarat seperti wanita nakal. Wanita nakal itu biasanya apa? Kalau orang Subang apa, Mas? Kalau orang Jawa telembuk. Apa? Telembuk. Jambol. Kalau orang Pekalongan apa, Mas? Ya, kalau dulu WTS ganti PSK, sekarang ganti apa? Jablay. Buku malam. Oh, iya. Biar agak sopan aja. Kayak lagunya siapa? Krisel apa siapa? Krisel apa? Gue ditipus, Pak. Lah syair ini menggambarkan dunia itu ibarat seperti wanita yang seperti itu. Ya khatibat dunia, wahai orang-orang pelamar dunia. Kita ini kan semua pelamar dunia ya. Kita kelamar, diterima apa enggak kan nanti. Kelamar, dibela-belain sampai ke Depok bolak-balik. Aduh. Ya khatibat dunia, wahai orang yang melamar dunia, ila nafsihi untuk dirinya. Innalaha fi kulli yaumin khalilan, sesungguhnya dunia itu dalam setiap hari khalilan, banyak kekasihnya. Pelamarnya kan banyak ya. Pagi-pagi itu kalau di jalan raya Bekasi sono itu, kalau pagi pada kesono semua, itu kan tujuan pada ngelamar dunia semua kan ya. Ayo, entah diterima apa enggak kan pagi-pagi pokoknya ke sono itu tujuannya kelamar dunia. Ada yang berhasil tiap hari dapat, ada yang sebulan sekali dapat, ada yang nggak dapat. Kita ini semua rata-rata yang kelamar dunia kan ya. Tastaqihul ba'la wa qad utiat. Yang orang pasti pengen menikahi, dapetin dunia itu. Wa qad utiat, padahal dunia yang didapetin itu bekasnya orang. Lah wanita malam kan gitu.
Memang dia dibikin cantik, cakep, seksi. Behenol menol lah ya man ya. Enggak tahu. Lah. Iya pokoknya seksi, behenol menol. Kalau melihat di film-film biasanya kan artis yang berperan sebagai itu kan dipilih yang seksi, cakep gitu kan ya. Mana ada dipilih yang gembrot ya enggak lah kan ya. Iya, lah dunia itu digambarkan kayak wanita seperti itu yang rata-rata orang itu pengen memiliki dia. Padahal dia itu udah bekasnya berapa orang, nah gitu ya. Lah dunia itu digambarkan oleh penyair itu seperti itu. Fi maudhi'in akhar minhu badilan. Padahal di tempat lain wanita itu ya punya simpenan. Di sini kita nguber-nguber, padahal dia di tempat lain punya laki-laki lain juga. Itu gambarannya dunia. Ma aqbalat dunya li khuttabiha. Ma aqbalat dunya. Dan wanita itu dunia itu akan menerima li khuttabiha semua orang yang melamarnya. Liqatlihim qatilan untuk membunuh para pelamar itu qatilan satu per satu. Yes, pokoknya asal datang diterima. Padahal yang diterima itu ulang-ulang penyakitan. Kalau dulu apa? Spilis apa? Raja singa. Sekarang HIV. Kalau kata kawan saya ini Zat, cuman abang doang yang paling enak. Iya. Padahal tadi udah dari tadi. Bilangnya abang doang paling enak. Itu Pak Haji. Kawan saya. Wah. Biar baik besok. Nih terkualat apa orang tua loh man. Abang doang paling enak. Ini sesungguhnya aku begitu dia udah ngerasain ini sesungguhnya aku lamu tarun. Begitu udah ngerasain lamu tarun nyesel. Orang yang hati dan otaknya masih waras, setiap dia selesai berbuat dosa pasti nyesel. Tapi nanti setelah beberapa waktu pengen ngulang lagi. Kok pengalaman apa? Ya dosa bukan hanya dosa itu loh, dosa yang lain loh. Ketika hati kita ini masih waras, otak masih waras, ketika habis melakukan dosa itu pasti nyesel. Tapi nanti setelah sekian lama, kayaknya kemarin enak ya. Itu nafsu itu memang begitu. Lah ini orang yang terjerumus tadi itu ke wanita yang begitu itu lamu tarun, tertipu. Wa innal bala, dan sesungguhnya musibah bala ya'malu fi jismi akan mengalir masuk ke dalam diriku qalilan sedikit demi sedikit. Ini gambarin tentang dunia itu seperti wanita yang seperti itu. Kita akan nguber-nguber dia, setelah kita tua ternyata begitu kita nggak ada, harta itu nggak ada gunanya, malah anak buat rebutan. Kayak lagu Saben Malam Jumat itu. Pak Tono, bisa nggak lagu Saben Malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Di bawah ada terjemahannya Pak Haji, udah baca terjemahan dia. Setiap malam Jumat ahli kubur itu pulang ke rumah. Ia akan meminta doa walaupun hanya sepotong ayat Al-Quran. Tapi kalau nggak dapat ia akan nangis apa itu sesengguhan, nangis nggak beneran, nangis apa? Nah, dia akan ngomong seandainya saya bisa, harta yang tersisa akan saya beresin, akan saya bawa ke kuburan. Ya, terjemahan terbebasnya begitu. Ternyata itu sumbernya dari kitab I'anatut Thalibin, syarahnya Fathul Mu'in. Ada kitab namanya Fathul Mu'in, kemudian disyarah namanya I'anatut Thalibin, dan ada satu keterangan itu jadi lagu. Zaman saya kecil udah ada sih lagu itu, cuman kan populer baru-baru ini lagi kan ya, dibikin selawatan koplo ya. Saben malam Jumat mau selawatan di sini Pak Haji opo. Kata Eman naon ya. Naon ya. Ya sekali-kali selawatan pakai bahasa Sunda ya, Man. Agak terbingung. Lah ya kan ada Pak Ustadz siapa?
Pak Ustadz Royani. Kan yang terjemahin dia nanti ntar. Ini kan Jawa Barat kan, pakai Sunda ya boleh lah. Jawa Barat Pak Haji. Iya. Tazawwadu, maka berbekallah lil mauti, untuk menghadapi kematian, zadan dengan sebenarnya bekal. Faqad nadal munadi, dan sungguh telah memanggil-manggil ar-rahil, ayo berangkat. Ini kita ini kan tiap hari berangkat ini nungguin apa? Mati. Lah iya. Capek-capek dikumpulin mati. Kalau ceritanya Ki Anwar Zahid itu kan menyedihkan ya. Ada orang kaya raya di usia 35. Ia sampai sibuk ngurusin bisnis, telat nikah. Karena kerjaan pun tadi itu forsir, begitu ia nikah kesehatan udah enggak memungkinkan. Bininya cakep. Biasanya orang kaya kan bininya cakep ya, Mas. Iya. Kalau orang belangsak mah ya biar dia ganteng juga bininya ya. Lah kalau orang kaya biar dia jelek kayak ya bininya yo cakep. Lah begitu dia menikah dapat 2 tahun padahal dia fisiknya udah gini, mati. Begitu mati karena bininya masih cakep, supirnya ganteng. Akhirnya bininya dinikahin sama supir plus harta bendanya semuanya diambil alih sama supir. Lah itu dia di alam kubur kayak apa ya? Gua yang nyari sampai mati. Lu yang nikmatin. Ibarat orang Pulau Jawa kan lu yang nikmatin gitu aja ya. Ceritanya Ki Anwar Zahid itu begitu. Di Surabaya atau di mana itu sampai katanya keramiknya ini kayak kaca. Dia Ki Anwar Zahid jalan aja kebetulan saya nggak pakai kolor katanya. Asal saya nunduk kelihatan. Lah kan lah iya pakai sarung nggak pakai kolor. Nah keramiknya kan kayak kaca, asal nunduk kan. Kaget. 2 tahun mati. Irkabu markubakum wasiru fi tariqil akhirah. Irkabu, ayo naiklah. Taikilah markubakum, kendaraan kalian. Wasiru, dan bareng-bareng ayo jalanlah fi tariqil akhirah, ke arah menuju akhirat. Yo dunia itu sebagai kendaraan kita untuk ke akhirat. Ya dikumpulin sebanyak-banyaknya tapi tujuannya untuk akhirat. Harus punya duit banyak biar bisa sedekah kan gitu. Ini cita-citanya kalau punya duit banyak nambah bini kan repot aja. Wallahu a'lam bishawab.